Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Pentakosta. Kiranya hari demi hari saudara makin mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan dalam keseharian. Hari ini kita akan merenungkan tema keluhan yang tak terucapkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan tolonglah kami makin peka akan kehendak-Mu dan makin taat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kapan terakhir saudara mengalami beban berat sampai-sampai untuk berkata-kata pun saudara tidak sanggup lagi? Hana pernah begitu menderita karena sering kali direndahkan oleh penina. Ia pun mencurahkan kepedihan dan isi hatinya di hadapan Tuhan dengan berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Dan pada akhirnya Tuhan memperhatikan kesengsaraan yang dialami oleh Hana. Saudara, hidup ini tak pernah lepas dari penderitaan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Memang penderitaan bisa melemahkan kita dan beban berat bisa menguras kekuatan kita. Dalam kondisi serba terbatas, kita pun tak berdaya menghadapi keadaan. Tapi kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas dari sorga, yaitu melalui doa. Sebagaimana yang Paulus katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kadangkala di tengah kelemahan dan penderitaan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan orang terdekat sekalipun terkadang tidak dapat memahami kita sepenuhnya. Namun kabar baik pada hari ini, kita dapat datang kepada Tuhan yang mengenal diri kita lebih daripada diri kita sendiri maupun orang terdekat kita. Bahkan ketika kita tidak mampu lagi berkata-kata di dalam doa, Roh-Nya yang ada di dalam kita turut merasakan. Bahkan Roh itu berdoa untuk kita agar kita dikuatkan. Roh itu juga yang menuntun kita kepada kehendak-Nya, membuat kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya doa bukan sekadar kewajiban rohani, tetapi doa harus menjadi bagian hidup kita yang merupakan hasrat terdalam kita untuk menghampiri Tuhan sebagai bukti kebergantungan kita kepadanya. Saudara, jadikan doa sebagai sarana untuk membangun kedekatan hubungan saudara dengan Tuhan. Seberat apapun keadaan saudara, hampiri Tuhan selalu di dalam doa. Kita tidak akan pernah merasa lemah ketika kita berdoa, sebab doa mempersatukan kita yang terbatas dengan kuasa yang tak terbatas. Apakah saat-saat ini saudara mengalami penderitaan berat yang membuat saudara merasa lemah dan tak dapat berkata-kata lagi? Berdoalah kepada Tuhan, sekalipun hanya dengan tangisan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, aku sungguh bersyukur karena aku tidak pernah dibiarkan sendiri dalam mengatasi kelemahan. Bahkan di saat aku tidak berdaya untuk berdoa, Roh-Mu berdoa untukku. Terima kasih ya Bapa. Tolong aku untuk selalu melekat pada Kristus. Di dalam nama-Nya yang kudus, aku berdoa. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati.